Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi kita dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon doa bagi saudari Refliana Nuzul dan Susanti Suciadi. Semoga Allah menyembuhkan mereka dari sakit dan dari roh jahat. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Bacaan pertama hampir dalam minggu ini mengisahkan orang-orang Israel dan Yehuda dibuang ke Babilonia, ke Babel. Pembuangan dan penghancuran Yerusalem disadari sebagai jawaban Tuhan atas pengkhianatan umat ketika itu. Hanya yang paling miskin yang masih tinggal. Dengan sisa-sisa itu Tuhan mau memulai lagi. Kaum miskin Yahweh lebih terbuka terhadap tawaran Tuhan. Dalam Injil kita akan mendengarkan Yesus menyembuhkan orang kusta yang terbuang. Si kusta diterima kembali dalam masyarakat sebab lebih terbuka dari mereka yang sehat. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga jalan kami Kau sinari dengan sabda-Mu, dan Kau buka hati kami
agar dapat saling melayani seturut teladan Yesus Putra-Mu, yang telah sudi menjadi hamba sampai wafat, tetapi kini hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Raja-Raja. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok-tembok pengepung di sekeliling. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang tentara kedua, tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekelilingnya. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannya mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian.
dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingatkan Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Baik, pengantar Injil. Haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu dan dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, teristimewa dalam keadaan seperti yang dialami oleh si kusta ini. Rupanya dalam zaman Yesus atau masa perjanjian lama, atau juga mungkin sampai perjanjian baru, sakit kusta ini bukan pertama-tama lukanya yang menjadi persoalan bukan persoalan medis, tetapi ini ternyata ada persoalan lain, yaitu persoalan sosial. Jadi orang yang sakit kusta pasti dikucilkan, dilihat sebagai orang-orang terkucil, dan sakit ini dialami karena kutukan. Maka dengan singkat kata, orang-orang kusta itu adalah orang terkucil dan orang terkutuk. Tentu kesadaran umat ketika itu adalah kutukan Tuhan. Mungkin dalam perjanjian lama tadi, kitab Raja-Raja, orang-orang atau bangsa Israel itu dibuang, mengalami pembuangan ke Babel karena mereka tidak setia kepada Allah, maka Allah mengutuk mereka. Tetapi Injil hari ini dengan sangat jelas mau memperlihatkan kepada kita sikap Allah melalui Yesus, tindakan Yesus
Yesus pertama-tama tidak saja menyembuhkan sakit, tetapi Dia ingin membebaskan orang dalam keadaan terkucil, dalam keadaan terkutuk. Maka si kusta tidak saja sembuh, tetapi Yesus mengatakan, kamu harus pergi memperlihatkan dirimu kepada imam, karena para imamlah yang akan mengumumkan orang ini sudah bebas dari keterkucilan itu atau tidak, dan mempersembahkan kurban yang menurut tradisi Musa atau tradisi orang Israel ketika itu. Kita memperhadapkan terkutuk dan terkucil dalam keadaan atau konteks kita sekarang ini. Kita bisa bertanya saja atau pernah ada pertanyaan-pertanyaan, anggapan-anggapan mengenai pandemi COVID-19 ini. Apakah ini berkat Tuhan atau kutukan? Tapi kenyataan bahwa kita mengalaminya dan dampaknya dalam berbagai macam aspek hidup kita. Saya ingin kita tidak mempersoalkan apakah ini berkat atau kutukan, tetapi Yesus dengan sangat jelas memperlihatkan sikap Allah bagi kita dalam masa pandemi ini. Allah tidak menginginkan kita tetap seperti ini, tetapi ingin supaya kita keluar bebas dari pengalaman sulit ini. Kita mohon semoga belas kasih Allah ini menjadi semakin nyata dan kita mengalaminya pada masa ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi mulia Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesegaran hidup, berkenanlah menerima ucapan syukur kami melalui anggur roti ini atas segala sesuatu yang kami terima daripada-Mu, berkat Yesus Putra-Mu dan penebus kami yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa,
yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas berkata kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kesegaran hidup, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyembuhkan dan menyelamatkan dunia kami ini berkat Yesus Mesias. Semoga sabdanya didengarkan dan dilaksanakan oleh siapapun di dunia ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Saudara-saudari sekalian, seluruh aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.